Ya pemirsa, kita masih menunggu bersama bagaimana jalannya agenda sidang hari ini, yaitu pemeriksaan saksi lanjutan dari sejumlah terdakwa untuk perkara obstruction of justice. Untuk membahasnya hari ini kami ajak Anda juga bergabung dengan Kabareskrim Polri tahun 2009 hingga 2011, ada Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat pagi Pak Ito. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Ito, kita sama-sama hari ini akan mengikuti bersama jalannya sidang lanjutan Pak dari perkara obstruction of justice. Ada beberapa saksi, 13 orang saksi yang akan dihadirkan, beberapa diantaranya juga dari pihak kepolisian. Meskipun prosesnya mungkin sudah selesai ya Pak di kepolisian, sekarang tinggal persidangan berlangsung. Tapi Pak Ito melihat seperti apa nanti peran dari saksi-saksi, termasuk juga dari mereka yang tentunya masih menjadi anggota polisi ini di persidangan. Ya, baik, Mbak. Kalau kita melihat daripada sidang obstruction of justice, tentunya ini kan berbeda dengan sidang peradilan umum yang sekarang sedang berlangsung, namun ada kaitannya. Mengapa demikian? Karena kan apa yang dilakukan oleh anggota Polri yang kemarin sudah di sidang kode etik ini kan tentunya berpengaruh terhadap proses pengungkapan perkaranya. Jadi di sini perkaranya menjadi lama terungkap. Kemudian juga kesulitan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti ya. Karena adanya pengaburan dari di tempat TKP, barang bukti yang dirusak dan lain sebagainya. Nah tentunya kita Baik. Ya, pemirsa, kami masih mencoba untuk memperbaiki hubungan komunikasi. Pak Ito, kami tidak bisa menangkap suara Pak Ito dari studio. ya. Baik, silakan Halo. Pak, dilanjutkan. Ya, silakan Pak Ito. Ya, jadi kita melihat bahwa peran dari masing-masing ini kan tentunya berbeda dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan. Contohnya miskin Brigjen Hendra, kemudian ada beberapa orang diputuskan dengan PTDH meskipun mereka masih memiliki hak banding ya. Nah, di sini dari keputusan Ketua Komisi Sidang Kode Etik ini tentunya berbeda nanti dengan pertimbangan dari hakim ya. Karena hakim melihat daripada materi kasus yang saat ini sedang ditangani yaitu 340 dan 338-nya. Sejauh mana apa yang dilakukan oleh mereka itu semua mempengaruhi daripada pengungkapan kasus yang disangkakan 340 dan 338. Ini tentunya nanti hakim akan mempertimbangkan di sini peran daripada masing-masing personel yang dianggap terlibat dalam obstruction of justice ya. Hukumannya pun pasti akan berbeda-beda. Nah nanti hasil daripada sidang ini tentunya akan mempengaruhi sidang banding. Karena sidang banding ini kan sudah ada ketentuannya kalau misalnya dihukum lebih dari 5 tahun, maka yang bersangkutan harus diberhentikan dengan tidak hormat. Tetapi kalau di bawah 5 tahun itu tentunya akan ada pertimbangan khusus. Tapi tentunya kepada yang bersangkutan untuk karirnya pasti akan ada pengaruhnya terhadap pembinaan atau pengembangan karir yang bersangkutan. Demikian, Mbak. Oke, baik Pak Ito Sumardi, nanti kita masih akan berbincang dan juga nanti akan bergabung bersama kita ada Jamin Ginting, ahli hukum pidana, untuk membahas bagaimana kira-kira jalannya sidang dengan agenda pemeriksaan saksi lanjutan dari sejumlah terdakwa di perkara obstruction of justice. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.